Detik-detik Gus Huda Pasuruan dikeroyok orang suruhan dari Taufik Assegaf. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Anak EPI itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, saya agak terkejut sebenarnya mendengar pengakuan dari salah seorang Gus di Pasuruan. Beliau bernama Gus Huda yang menceritakan katanya dirinya sempat mendapat intimidasi, persekusi dari seseorang yang di sana terindikasi juga sebagai suruhan dari tangan oknum Habib Ba'alawi karena masalah tertentu yang bersinggungan langsung dengan polemik nasab Ba'alawi yang sekarang lagi booming-boomingnya. Gus Huda menceritakan kronologi persekusi itu yang biasanya sering dialami oleh warga pribumi yang awalnya bermula kemudian diajak untuk ketemuan oleh orang yang menjadi suruhan dari oknum Habib untuk melakukan persekusi kepada tokoh-tokoh tertentu, diajak ketemuan di tempat sepi, lalu orang suruhan oknum Habib Ba'alawi itu langsung menekan, mengintimidasi untuk tidak mengganggu nasab Habib Ba'alawi. Seperti apa kronologi cerita yang disampaikan oleh Gus Huda sebagai seorang korban atau orang yang diintimidasi, dipersekusi oleh orang yang katanya disuruh oleh oknum Habib Ba'alawi untuk mempersekusi dirinya. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Detik-detik Gus Huda Pasuruan dikeroyok orang suruhan dari Taufik Assegaf. Usai mengunggah di sosial media bahwa Taufik Assegaf diduga gemar melecehkan janda-janda, kemudian dicampakkan. Begitu saja, jancuk. Ini saya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tak penggal, tapi ada kronologisnya. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghozi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya. Di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Ba'alawi Al-Jufri, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu sama Ustadz Taufik dilarang karena haram. Haramnya itu
Karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi. Sudah terputus, sudah mengkotek. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito apa enggak tahu saya ya, itu enggak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbah Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Ba'alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu, ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus. Dan itu difoto, harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghozi, Kiai Nur Ghozi, ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Waktu itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik, supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan nggak enak, ya nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Ya, ayo Gus sampean bantu saya Gus. Gus kalau membantu secara supaya perjodohan itu tidak mungkin Gus. Saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja Gus. Jadi halia-halianya mereka ya harus kita cegah. Harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana. Orang-orang pribumi banyak yang dikawini, Gus. Ya. Terus dicerai. Ada yang dicerai dikasih santri saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawini itu dari kalangan Tembalawi juga. Kebanyakan yang dikawin cerai terus ditelantarkan begitu aja. Nah ya, perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasarpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran pribumi. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai. Kehormatannya sudah dicapik-capik ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok ya, dengan tanpa alasan, wis bosen, kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh, Gus. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral
kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo, ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik, ya. Taufik Asegaf. Ya, Asegaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah, di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai, gitu loh. Dan memang di sana memang banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu di Semendi itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, ndak mau Ba'alawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya, di screenshot, dua ini di screenshot, yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu ya, tak sebutkan namanya, tak enak ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Taufik Asegaf ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, wilayah mereka. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu. Ini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini. Kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean? Ustadz gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Para EPI itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya itu kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya. Batin saya begitu. Oke, siap. Nanti setelah sholat zuhur
tak telepon, utawa sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya, itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? ya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya apa RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana, tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi, itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh, begitu. Nah, penjelasan dari Gus Huda yang merupakan korban persekusi dari orang suruhan oknum Habibah Alawi yang viral di media sosial. Beliau menceritakan kronologi dari banyak hal ketika dari oknum Habibah Alawi tidak suka terhadap satu hal tertentu, maka biasanya kata pengakuan dari Gus Huda langsung melakukan penekanan, intimidasi, dan lain sebagainya. Saya rasa ini berita atau pengakuan seperti ini perlu teman-teman untuk diviralkan supaya ada cross check, ada otokritik kepada oknum Mbak Alawi kalau memang benar cerita-cerita atau pengakuan dari Gus Huda yang barusan kita sampaikan, dan supaya tidak semakin sinis pandangan di masyarakat kalau mereka sebagai orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tetapi berkelakuan, bertindak, berinteraksi dengan warga pribumi tidak mencerminkan orang-orang sebagai orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Saya rasa itu teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.